Para ibu jamaah pada Jumat yang dimuliakan Allah, pengen berdoa, pengen jadi orang selamat itu, pengen jadi orang selamat. Ibu-ibu pengen jadi orang untung, pengen untung, pengen selamat, mana nggak selamat? Pengen untung, pengen untung, mana nggak untung? Ya. Para ibu jamaah pengajian Jumat yang dimuliakan Allah, inggih niki kula badhe nerangkeun tentang tanda-tandai wong kang beruntung. Di dalam surat Al-Qur'an, surat Al-Mu'minun dijelaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Langkah Kang Allah sih. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh pada sarapan namanya Masya Allah lemes. Qad aflahal mu'minun. Dari Gusti Allah, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Jadi para ibu sekalian, sampean ari pengen untung dunia akhirat, syaratnya sampean kudu beriman. Tetapi bukan hanya berimannya saja, tetapi yang beriman yang bagaimana? Maka dilanjutkan ayat yang selanjutnya, Bu, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang beruntung kata Allah, orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Orang yang beruntung adalah orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Orang yang khusyuk di dalam sholatnya pasti menjadi orang yang beruntung dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maaf para ibu sekalian, mangga kita saling nasihat menasihati untuk saling mengingatkan untuk selalu melaksanakan sholat, terutama sholat yang lima waktu. Karena apa? Karena sholat yang 5 waktu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam. Contoh para sekalian, ulang engken ibu, punten sih cukup nang Al-Qur'an, batam iki contohnya. Punten jutaan Al-Qur'an di batam iki. Ari Pak Ustaz ngomong sampean ngomong cukup nang Al-Qur'an supaya di batam iki, berarti Pak Ustaz butuh sampean. Pak Ustaz butuh tenaga sampean untuk mengambilkan Al-Qur'an. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita aqimus sholat, kerjakan sholat, itu bukan berarti Allah butuh kepada manusia. Allah tidak butuh kita harapan sholat was dia urusannya masing-masing. Artinya para ibu sekalian, Allah tidak butuh sholat kita. Jadi sholat 5 waktu, sholat sunnah yang lainnya kita kerjakan masing-masing untuk kepentingan pula pribadi, untuk kebutuhan pula pribadi. Kanggo apa? Kanggo kebahagiaan dunia dan akhirat. Beli urusan para ibu sekalian, Gusti Allah akan sholat akan beli bakal bukti, tapi itu kebutuhan, kepentingan dan kewajiban umat Islam untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Mangga para ibu sekalian, para ibu sedaya sholat kita khusyuk. Walaupun angel Masya Allah para ibu sekalian, sholat khusyuk Masya Allah luar biasa, tetapi tetap harus belajar berusaha
yang kira-kira lagi sholat kabur. Katone kira-kira kita lagi dalam Gusti Allah dan Gusti Allah juga lagi dalam ulang. Jadi sama-sama melihat, rasakan dalam sholat kira-kira kita lagi sholat melihat Allah dan Allah melihat kita. Itu kita bisa khusyuk. Salah satunya para sekalian, mohon maaf, terutama bagi anak-anak ulama, dibiasakan jamaah di masjid. Kalau Pak Ustadz mau ke santri-santri Pak Ustadz, kalau ngaji jangan pakai kaos, pakainya baju. Kalau ngaji ke masjid jamaah jangan pakai kaos, pakainya baju. Apalagi kaosnya kan anak gambarnya Pak. Saya suruh pulang, balik ganti baju. Lagi ngaji jamaah di masjid, kaosnya burir, anak gambarnya buta, maaf, kantor dulu. Ini kan mengganggu yang di belakang, apa mana masih bocah cilik ya. Imamnya lagi waladhdallin amin, karena di belakangnya yang burir dalam gambar, enggak konsentrasi sama waladhdallin, kudu amin, baru itu tewon ngomongin jawab itu amin. Artinya mohon maaf, kita anak cucu kita mesti titik. Kalau ke masjid jamaah diperiksa bajunya yang bersih, yang rapi, jangan ada gambarnya. Kasihan yang di belakang pasti membaca apa yang ada di depan. Dari batik ya ada tulisannya. Baju apa mawon, meja apa, jangan ada tulisannya. Para ibu jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana caranya sholatnya supaya khusyuk? Yang kedua pun dibiasakan kalau sholat itu sebelum sholat wajib qobliyah dulu. Setelah sholat wajib ba'diyah, qobliyah ba'diyah dilaksanakan. Apa hikmah dari qobliyah? Hikmah dari kita sholat qobliyah, maka kita akan belajar konsentrasi. Sebelum sholat duhur, qobliyah dulu. Tujuannya supaya nanti pas sholat duhur bisa konsentrasi. Setelah sholat duhur selesai ba'diyah duhur. Apa hikmah kita sholat ba'diyah duhur? Hikmahnya bukan sholat duhurnya kurang sempurna, ada kekurangan-kekurangan, ditambah nganggo ba'diyah untuk menyempurnakan sholat duhur yang belum sempurna. Biasakan yang kedua itu kita membiasakan sholat qobliyah dan ba'diyah supaya kita belajar sholatnya khusyuk. Khusyuk juga pun tidak cuma itu saja, tapi sholat cara yang lainnya. Yang ketiga bahwa sholat itu kemanapun kita lagi dagang di pasar, waktunya sholat. Kita lagi di sawah, di kebun, waktunya sholat. Lagi apapun, sesibuk apapun, bahkan di laut, lagi di tengah laut, waktunya sholat. Artinya sholat itu dibawa kemana-mana. Sholat harus dibawa ke pasar, sholat harus dibawa ke kebun, sholat dibawa ke laut, sholat dibawa ke kapal terbang, kemanapun sholat harus di dalam badan kita. Artinya seolah-olah sholat terus kita selama 24 jam dimanapun tempatnya. Waktunya sholat walaupun sibuk ditinggal kesibukannya. Masya Allah, Bu Haji, kang sering umroh, kang sering haji, menyaksikan sendiri ning Mekah nang Madinah, sepira ana wong pembeli rame ning warung, waya dong azan pasti ditutup rata
jam 12 wis kebek. Ya subuh jam 4 jam 5, jam 12 kadang jam 10 bengi wis kebek, masyaallah. Kebayang nek ngono ya masyaallah. Begitu makmur ya, satu jam, 2 jam, bahkan 5 jam apa mani neng tak bangun, masya Allah. Misalnya duhur jam 12, jam 8 mangkat, kadang-kadang di keduman tanpa mengutamakan sholat berjamaah di masjid. Para ibu jamaah kajian Jumat yang dimuliakan Allah. Jadi sekali lagi Bu, salah satu supaya kita sholatnya khusyuk, kita lagi Allahu Akbar, seolah-olah di atas kita itu ada Allah melihat kita sampai mermelek Allah. Dan ya Allah itu Gusti Allah lagi meneliti kita ya Allah. Kan rada khusyuk hati, tapi ada sampai masya Allah belajar khusyuk, sholat Jumatan kebat, sholat kata khusyuk, begitu balik sendalnya berulang tidak apa dari lewat dari wanita yang tinggal barang yang jelek ambil yang bagus supaya paham berarti ngaji lagi ngatur. Jadi niatnya sholat Jumatan itu sedang untuk bikin sholat Jumatan. Kadang-kadang seperti itu para ibu sekalian, kita jauhkan dari hal-hal negatif seperti itu. Para ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Makanya sholat itu para ibu sekalian didahului dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar tangannya diangkat siji loro itu. Allahu Akbar. Ada siji itu takbiratul ihram tangannya dada. Diangkat Allahu Akbar. Artinya apa Bu? Artinya kalau sudah tangan kita diangkat lalu sedangkan kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala para ibu sekalian, bahwa tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Lebih baik aku dengan wajahmu, kayaknya nek pasrah. Pribadi Bu, apal berikut. Lebih baik aku dengan wajahmu, asal jangan kau bunuh aku dengan cinta. Siapa Bu? Siapa? Penyanyi siapa? Para ibu jamaah kajian Jumat yang dimuliakan Allah. Jadi pasrah, kita pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau Allah Maha Besar semuanya kecil Bu. Duit cilik, pakaian cilik, segalanya mobil cilik, motor cilik. Kalau sudah Allahu Akbar semuanya kecil. Ada sampai upaya juga esok-esok kunci. Di jam 10 jam beduk sholat, waya sholat oleh udah gede projek nembe Allah Akbar pikiran wadah kembali pada kelas udah gede. Iku arane duduk Allah Akbar belum
Sebab kenapa? Sebab ahli sholat macam-macam bahasanya bukan bahasa Arab. Itu ya Bu ya. Lagi neng Jakarta sholat jamaah imamnya wong Jakarta, Allah Akbar, kamburi wong Bandung, Allah nu ageng, toli wong Solo melu jamaah, Allah Maha Agung, toli wong Padange, Allah Agung, toli wong Mesiji Teman, wong bahasa kita beda, mungkin bergantung ancur bahasanya. Ada yang Allah Maha Besar, Allah Agung sangat, Allah gede pisan, Allah Agung, nanti mengganggu kekhusyuan sholat. Maka sekali lagi kita dalam sholat bahasanya satu, yaitu bahasa Arab, Allah Akbar, Allah Maha Besar. Kalau sudah sedekap sekali lagi para ibu sekalian, kita itu lagi latihan hati ya Bu ya. Sedekap latihan jadi pocong ngadep, jadi mayit ngadep. Terus kalau sudah Allahu Akbar kang di dalam langit atau bumi, lagi sholat Allahu Akbar kang di dalam dhuwur atau sok, langit atau lemah. Yang kita lihat di bawah tanah, tanah yang kita lihat Allahu Akbar. Artinya apa? Kita harus sadar kalau Allahu Akbar pandangan kita ke dalam bawah tanah, ke dalam tanah. Artinya kita harus sadar urip kita itu di atas tanah. Makan minum di atas tanah, di atas bumi. Siang malam kita hidup di atas tanah. Makanya para ibu sekalian, kalau saya sombong nggak pantas, sebab saya asalnya dari tanah. Kalau saya kaya raya terus sombong, tidak pantas, kita berasal dari tanah. Jabatannya tinggi, kita sombong di atas bumi, tidak pantas, kita itu asalnya dari tanah. Dan kita nanti pun akan kembali ke dalam tanah, dikubur di bawah tanah. Makanya tidak ada yang kita sombongkan di dunia. Gak boleh sombong karena kepandaiannya, kepintarannya, kekayaannya, kepangkatannya, dan lain sebagainya. Kita semua ini berasal dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Para ibu jamaah pelajar Jumat yang dimuliakan Allah. Terus kalau kita lagi jadi mayat, jadi pocong, Allahu Akbar, kita jangan ngomong ya Bu ya. Lagi sholat ngomong batal. Bahkan di dalam ilmu fikih ngomong yang lebih dari 3 huruf dengan sengaja itu bisa membatalkan. Ada qaul pendapat ulama kalau lagi sholat deheme godolanan batal. Itu kalau dikasih huruf ditulis GHNN 4 huruf, 3 huruf saja bisa batal sholatnya. Kecuali memang benar-benar batuk yang tidak bisa ditahan, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk mainan itu bisa membatalkan sholat. Hati-hati. Jadi sekali lagi, kalau lagi Allahu Akbar jadi pocong, jadi mayat, jadi mati, tidak boleh ngomong dalam sholat. Tidak boleh ngomong, nantinya bisa batal. Lagi walaupun amin. Ana wong utang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagi sholat ana wong nurut salam dijawab. Kudiki sedang maning serokan maning ya batal ya. Jadi kalau jadi mayat jangan ngomong, gak ada mayat yang bisa ngomong. Jangan saya ngomong tidak bisa. Lagi sholat ya udah ada assalamualaikum menembai. Caranya bagaimana supaya tahu tamu itu kita lagi sholat tinggi
tinggal takbirnya digedein. Allahu Akbar, bagian kerungu tamu enggak apa-apa. Sallallahu alaihi wasallam, kira-kira tamu kerungu itu enggak apa-apa. Tapi kalau salam jangan dijawab, nanti bisa batal. Kita lagi sholat di dalam ilmu fikih bergerak 3 kali berturut-turut batal. Lagi Allahu Akbar gatal, udah saya gatal. Ini udah dihitung berapa? Udah saya gatal, tarik tangan, itu udah 1 gerakan. 2, 3, 4 batal. Nah, lebih dari 3 gerakan batal. Makanya hati-hati. Tapi ada caranya. Misalnya gatel supaya gatelnya hilang, tapi sholatnya tidak batal, bagaimana? Tarik. Ini 1 gerakan. Nganggo 1 jari. Nah, ini kumpul-kumpul memang setan tidak batal. Nganggo 1 jari. Tidak batal. Langsung. Caranya seperti itu. Misalnya di sini gatel, pakai 1 jari. Ini dihitungnya 1 gerakan, tapi kalau 1, lebih dari 3 gerakan membatalkan sholat. Hati-hati ya Bu ya, ini sepele, tapi kadang-kadang banyak yang lupa, banyak yang tidak tahu. Harus diingatkan para ibu sekalian. Para ibu jamaah pengajian Jumat yang dimuliakan Allah. Artinya apa Bu? Kalau 3 kali gerakan saja batal, apa maning itu dorong-dorongan, apa maning pukul-pukulan, apa maning jotos-jotosan lagi sholat, tendang-tendangan, jotos-jotosan, dorong-dorongan, jelas batal. Artinya apa Bu? Kalau lagi sholat Bu, orang yang sholat 5 waktunya rajin, jamaahnya rajin, tapi masih sering pukul-pukulan, tukaran baris sedulur, tendang-tendangan, berarti wong kang lagi sholat itu sholatnya durung khusyuk. Nah, ini perhatian. Gak boleh kita sholatnya sekarang dengan baik. Dan ada hikmah yang lain para ibu sekalian. Contoh yang lain, sampean habis makan siang itu sate nunggu. Contoh, mangan sate, peragat mangan sate, selirite masih nengkal nih untung. Contoh, terus manci-manci sholat, diakali bisa metu selirit gabel pedusnya nganggo ilat lagi oleh 2 rakaat ya nepluk Bu, walaupun 1 iris atau 1 ya selirit daging pedus, paham ya? Toli nempel neng ilat, toli dielek, berarti sholat mangan daging pedus batal. Bagaimana supaya tidak batal? Ya tinggal dilepas, dibuang di kantong atau dilepas. Lagi sholat, walaupun makannya cuma sedikit daging yang nyelap di gigi, hukumnya batal. Ada dipikir, duitnya derek, daging wedhus wis akeh kita dipangan, duitnya derek. Tapi kenapa lagi sholat mangan batal? Padahal halal. Karena apa? Karena lagi sholat. Lagi sholat tidak boleh makan, tidak boleh minum. Supaya apa? Supaya khusyuk. Contoh yang lainnya, anak pengantin baru tidak mau lepas jauh-jauh dengan suaminya, sholatnya jamaah di rumah. Di sini suaminya, di sini suaminya, di sini istrinya. Lagi sujud Bu, batu istri nempel neng sikile suaminya, batal nggak? Batu istri, kulit nempel neng sikile kakinya suami, batal nggak?
batal, bukan muhrimnya. Ari dipikir, Bu, ini suami saya, istri saya udah halal, tapi kenapa nempel batu dari sikil aja batal haram? Karena lagi sholat. Nah, ini yang harus kita perhatikan hari ini sekalian. Kita benar-benar harus selalu menjaga kekhusyuan kita di dalam hal sholat. Artinya apa, Bu? Artinya kalau halal saja kita dilarang, punten Bu. Kalau nempel suami istri yang halal saja lagi sholat kita haram, kita batal, apalagi yang bukan mahramnya. Jadi orang yang sudah sholat mengaku dirinya ahli sholat ahli jamaah, tapi masih doyan, padahal punya istri, punya suami masih doyan selingkuh, doyan dengan suami atau dengan laki-laki yang lain, istri yang lain, wanita yang lain, berarti sholatnya belum khusyuk. Nah, dijaga sholat kita supaya khusyuk hari sekalian. Selanjutnya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa menjaga perbuatan keji dan mungkar. Sholat yang sudah khusyuk bisa menjaga perbuatan keji, perbuatan mungkar dari maksiat. Artinya para ibu, kalau orang sholatnya rajin masih suka maksiat, berarti sholatnya belum khusyuk. Mangga, karena kita mulai sedaya tetap kudu belajar sholatnya kira-kira bisa khusyuk. Yang kedua, orang-orang yang beruntung siapa, Bu? Dilanjutkan, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yang kedua, orang yang beruntung adalah orang yang menjauhkan dirinya dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Dijaga lisannya, Bu. Lisannya dijaga, jangan sampai ngomong sembarangan baik, tidak dipikir sampai menyakitkan saudara kita, saudara sesama muslim, saudara kandung, saudara tetangga, masyarakat. Dijaga lisannya. Sebab katakan Nabi Muhammad SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah dengan perkataan yang bagus, kalau tidak bisa diam. Jadi dipikir, kita ngomong kene bakal enak nih nengok senten. Kita ngomong kene menyinggung orang lain atau tidak, dijaga, dipikir dulu sebelum ngomong. Jangan sampai menyakitkan orang lain. Sebab Bu, zaman Kanjeng Nabi anak sahabat kata, "Ya Rasul, kita duwe tangga ya Rasul. Wonge biasa-biasa wae. Wonge sederhana, salatnya biasa, salat bengi biasa, sedekah yang biasa wae sebab wong beli mampu. Tapi nang tangga masyaallah ngademaken nang tangga kan ngomong banyak manfaatnya. Kalau menasihati enak dirungu, neng ati adem. Tempatnya di mana ya Rasul? Surga tempatnya. Ada lagi ya Rasul, saya punya tetangga 5 waktu neng masjid, durung wayahe salat wis neng jero masjid. Ari bengi salat tahajud masyaallah sampai rolas petang. Setiap bengi sampai pirang-pirang juz, sedekah berat-berat. Itu teh berat-berat sedekah. Ibadah rajin, maca Quran rajin, jamaah rajin, sedekah rajin wis kaya sempurna. Tapi ya Rasulullah, sekali ngomong bleduk. Hati tetangga pada larang-larang, setiap ngomong menyakiti tetangga. Banyak orang yang disakiti oleh orang yang ahli ibadah.
Sampean kula pukul, kula jiwit sampai gesek. Paling begitu sedina rong dina waras ya. Wis beli kelarang-larangan jiwitane kula. Misale guyonan jiwit sampai gesek misal. Paling sedina rong dina hilang. Tapi kalau yang melukai ini, nah masya Allah, kadang-kadang sampai mati ya Bu ya. Walaupun dengan hati, neng cangkem orang tak maaf, tapi neng hati masih kebayang-bayang. Pernah ngomong lagi kan, masya Allah, tapi inget-inget. Walaupun jalur pangapura tak pangapurai, jalur tak maafi, tapi sampai mati ingat baik. Hati-hati ya. Jadi yang namanya lidah tidak bertulang bisa membunuh orang, bisa menyakiti orang sampai akhir hayatnya tidak akan hilang. Artinya apa Bu? Ternyata Bu, surga itu tidak jauh dari kita. Anaknya tetangga. Neraka pun tidak jauh dari kita. Adanya di tetangga. Kalau kita mau masuk surga, baik-baiklah dengan tetangga. Sebab itu pula urip ning hutan. Kudu bagus terutama di daerah hutan. Kenapa? Kita lagi kering misalnya belum masuk angin, pengen masuk rumah sakit pasti keterang-terang lawan tetangga. Mungkin kita pertama ngebelin bisa dulu ditaruhan. Pasti tetangga kita gue mobil beli diantar si tulang pengen rumah sakit dan periksa kuku. Jadi pula harus baik-baik dengan tetangga, jangan sampai kita disingkirin tetangga. Mulanya Bu, hari wong meninggal dunia kan keluarga dikumpulkan, masyarakat dikumpulkan. Saya apa mboten? Anas hadis Bu, kalau ada masyarakat yang mengatakan lahir batin jenazah ini sahih, maka menurut Allah juga sahih. Tapi kebalikannya, kalau dalam hatinya mereka mengatakan jenazah ini jelek, maka di mata Allah juga jelek. Jadi anaknya surga neraka anaknya tetangga ya Bu ya. Kita harus baik-baikan dengan tetangga sebagai wujud sholat kita, sholatnya khusyuk. Sepira malih Bu, kalau kita rajin sholat tapi dengan tetangga masih tukaran, masih setengah saudara, tidak akur, maka kudu diperiksa. Berarti sholatnya dereng khusyuk. Hati-hati para ibu sekalian, baru 2 sudah setengah 10. Nanti kita lanjutkan para ibu sekalian, tanda-tanda orang yang beruntung si banyak. Mudah-mudahan para sekalian kali ini sehat walafiat, panjang umur, bisa selalu ibadah, ngaji, menambah ilmu, menambah pahala. Punten umat Kanjeng Nabi dari Kanjeng Nabi itu terakhir tidak lebih dengan umurnya Kanjeng Nabi itu 63 tahun. Dari hari anak wong Islam umurnya itu 63 tahun, berarti bonus. Kita umat Islam kurang lebih seperti umurnya Kanjeng Nabi 63 tahun naik turun, jarang yang 70, 80 sampai 100 tahun jarang. Umat Islam tidak seperti umatnya Nabi Nuh. Nabi Nuh suatu wilayah mengatakan 950 tahun, suatu wilayah mengatakan 1000 tahun umurnya Nabi Nuh. Bagaimana umat Islam yang umurnya 9 tahun tapi kira-kira pahala ganjarannya kayak umat Nabi Nuh yang 1000 tahun? Caranya Bu, 1, perbanyak sholat jamaah di masjid. Sebab apa Bu? Sholat sendirian pahalanya 1, tapi di masjid 27. Sampai Bu sholat 1 tahun di rumah dibanding dengan selalu berjamaah di masjid 1 banding 27 tahun. Kalau selama mungkin Pak Ustaz umurnya 50 tahun
dan selalu sholat jamaah di masjid, maka dihitung 27 pahala dikali berapa Bu? 10 tahun. Sama kita kalau selalu sholat jamaah 10 tahun sama dengan ibadah 270 tahun. Jadi yang pertama, supaya kita walaupun umurnya pendek tapi pahalanya seperti umat-umat terdahulu, seperti umatnya Nabi Nuh, pertama perbanyak sholat berjamaah. Yang kedua, banyak bersilaturahim. Ini termasuk ngaji silaturahim. Banyak kumpulan dengan pengajian-pengajian kayak di Jamrut, Jamrut itu setiap Rabu terakhir ada pengajian, ribuan yang hadir. Artinya apa Bu? Kalau kita ikut hadir di suatu pengajian rutin, nanti kita sudah meninggal dunia, selalu mendapatkan doa di jamaah hotel Jamrut tersebut. Di Al-Falah ini nanti ada penerus-penerusnya, kita sudah meninggal dunia, kita selalu menjadi ahli Al-Falah, masjid Al-Falah, menjadi ahli pengajian dimanapun tempat, selalu kebagian pahala. Di hotel Jamrut 1000 orang, 2000 orang membaca Yasin, Masya Allah, dihadiahkan untuk orang yang sudah meninggal dunia, ribuan ratusan bacaan Yasin. Orang yang sudah di alam kubur kaget oleh kiriman Yasin begitu banyak. Maka itu pentingnya kita ikut pengajian sana, ikut pengajian di sini. Walaupun kita sudah meninggal dunia, kita tetap oleh ganjaran ngaji. Kita sering jamaah sholat di masjid 5 waktu, lagi gering Bu, lagi gering seminggu dirawat, tetap oleh ganjaran kita sholat jamaah di masjid. Itu kebiasaan bagus, kita selalu akan dicatat kebagusan oleh Allah walaupun kita berhalangan misalnya lagi sakit dan lain sebagainya. Karena acara yasinan melu, acara marhaban melu, acara pengajian melu, perbanyak tatkala kita ada waktu senggang. Dagang anak waktu masih longgar, anak melu pengajian, berbagai macam pengajian untuk menambah amal kebaikan pula bekal dunia dan akhirat. Penyemangat terakhir Bu, dari Kanjeng Nabi kan, barang siapa di dalam hati saya Muslim, barang siapa yang berangkat dari rumah menuju ke suatu masjid dengan niat ngaji seperti ini, maka diganjar pahalanya haji umroh sempurna dan sempurna. Masya Allah. Sampai berarti umroh haji gratis Ibu ya. Oleh umroh haji gratis, uang kang sengaji tiap Jumat ada satu. Yang kedua, barang siapa pergi dari rumah, keluar dari rumah, ingin ke masjid, ingin sholat jamaah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, selalu berjamaah, pahalanya sudah haji umroh sempurna. Setidak berarti haji umroh gratis 5. Subhanallah. Artinya Allah Maha Adil, walaupun tidak punya duit,